Siap, gerak. Tengah kencang gerak. Silakan dipersiapkan. Berdoa. Persiapan berdoa. Silakan ketua kelas. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya di hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semangat ya untuk hari ini ya. Ada yang mungkin atributnya yang tidak lengkap hari ini? Cek teman satu bangku. Ayo. Dasinya belum terpasang, belum dipakai, ada yang belum dipakai. Dasinya silahkan dipakai. Ada yang tertinggal? Ada. Siapa? Angkat tangan. Bola, 1, 2. 1, 2. Yang lainnya lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Ada, oke, siap. Luna. Siap. Melani? Tidak masuk. Apa keterangannya hari ini? Sakit. Suratnya ada. Suratnya dari Melani. Izin lewat grup. Ya. Yes. Nadia Danis. Oke. Nadia Khalis. Dah. Nah, untuk pelajaran saya di pagi ini untuk sejarah, ini kita ulas yang pertemuan kemarin adalah tentang ruang lingkup manusia, ruang dan waktu. Masih ingat dengan manusia dan ruang dan waktunya juga manusia, ruang dan waktu. Masih ingat nggak? Masih sedikit? Ya, oke. Kalau sedikit tidak banyak, kenapa ini? Lupa ya. Tidak apa-apa. Untuk hari ini yang kita bahas ya, materinya ada tentang manusia, ruang dan waktu ya. Dimana ini nanti kegiatan di hari ini untuk pembelajarannya, yang pertama yang harus diketahui dulu adalah dimana kalian nanti yang menjadi tujuannya adalah kalian bisa memahami ya, dan nanti bisa juga mendeskripsikan manusia, ruang, waktu. Kemudian nanti di waktu ada tugas, kalian bisa menganalisis ruang dan waktu. Nah, kita lanjutkan untuk kegiatan yang kemarin, pertemuan kemarin tentang manusia, ruang dan waktu. Siapa yang masih ingat tentang pengertian dari manusia? Manusia itu siapa toh? Makhluk hidup. Oke. Angkat tangan dulu. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, siap Mbak Rizka. Makhluk hidup yang mempunyai akal. Makhluk hidup yang memiliki akal, pikiran. Oke. Ada lagi? Yang lainnya? Ada lagi? Yang lainnya?
Ada? Tidak ada? Tidak ada tambahannya? Nah, setelah ada manusia, ada ruang. Karena manusia itu tidak lepas dengan ruang. Ruang itu apakah? Apakah itu ruang? Iya, tempat. Ya. Kemudian manusia, ruang pasti kaitannya dengan waktu. Di mana suatu kisah manusia di dalam suatu tempat itu pasti berkaitan dengan waktu. Waktu itu apa toh? Ya, bisa menjadi tentang kejadian. Kejadian yang nanti dikatakan di hari kapan, ya. Nanti penentuannya adalah tentang apa ini? Kalau ini hari, kapan kejadiannya, waktunya ini di bulan apa, tahun berapa ini. Jadi masuk ke masa. Nggih, ini ya. Dimana yang kita bahas kemarin tentang manusia, ruang dan waktu, yang saat ini yang nanti kita perjelas adalah kita mengidentifikasi satu tokoh, ya, tokoh yang nanti yang dikatakan kaitannya dengan manusia itu nanti adalah mereka yang melakukan satu tindakan. Jadi sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarahnya ini nanti adalah di mana mereka bisa dikatakan bisa dilakukan dalam hal nanti di mana tempatnya, ya, kemudian kapan kejadiannya. Nah, ini pelaku sejarah ini biasanya mengingat kapan mereka melakukannya. Tapi itu nanti dikutip dalam bentuk nanti adalah tulisan yang mereka ceritakan gitu. Nggih? Itu ya. Itu. Nah, sekarang yang kita buat satu kasus tentang manusia, ruang dan waktu adalah sebagai salah satunya contoh tokohnya adalah tentang tokoh pahlawan nasional. Ya. Pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional. Apa itu pahlawan nasional? Apa itu pahlawan nasional? Menurut kalian pahlawan nasional itu apakah itu? Ya, pembela negara. Yes, pembela negara. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Ya? Yang berjuang. Seorang tokoh yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Ada lagi? Adnan? Tidak. Rizky? Tidak. Ada lagi? Ya, di sini bisa dikatakan bahwa adalah pahlawan nasional itu adalah salah satu tokoh yang melakukan perjalanan sejarah mereka, yaitu di mana mereka berjuang, berkorban untuk memerdekakan atau membebaskan bangsa Indonesia, baik itu dari dalam segala bentuk penjajahan itu ya. Nah, bisa disebutkan pahlawan nasional salah satu aja. Pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman. Ada lagi? Nah, Jenderal Sudirman itu siapakah dia? Nah, Jenderal Sudirman itu siapakah dia? Apa? Ini yang nanti kita ulas ya. Nanti di kegiatan diskusi kita ya, Jenderal Sudirman. Ada lagi tentang perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Ini juga berjuang. Nah, di Hotel Yamato. Ya, siapakah dia? Siapakah dia di Hotel Yamato? Masih ingatkah itu? Bukan Hotel Yamato. Ya, tentang perjuangannya dia untuk membebaskan bangsa Indonesia yang ada di wilayah timur, Jawa Timur, yang membebaskan dan perobekan bendera merah putih di Hotel Yamato. Siapakah dia? Nama tokohnya pahlawan nasional juga ini, Bung Tomo. Ini ya, ini
sebelum kemerdekaan dan ini sesudah kemerdekaan, ya kan? Ini yang untuk membedakan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jenderal Sudirman adalah sebagai salah satu tokoh perjuangan bersama-sama dengan masyarakat Indonesia adalah melawan bangsa Belanda penjajah yang pada tahun 1935-an. Kemudian sedangkan Bung Tomo setelah adanya kemerdekaan bangsa Indonesia 1945, tepatnya adalah di bulan September, Oktober dan November. Itu yang nanti yang menjadi ciri khas cerita tentang ceritanya Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya adalah tentang pembunuhan atau terbunuhnya Jenderal Malabi yang ada di Jembatan Merah, gitu nggih. Tuh. Nah, yang ini nanti yang menjadi tugas kalian adalah tentang kalau manusia, ruang dan waktu sudah kalian pahami, di sini kita ulas tentang pelaku sejarah. Ini nanti yang saya cari nanti kesimpulan dari kalian untuk diskusi adalah Bung Tomo. Bung Tomo itu tadi ya. Nah, sumbernya untuk literasi atau sumber bacaan nanti menceritakan tentang kisah dari Bung Tomo itu bisa diambil dari dokumen yang sudah saya bagikan, modul ajar yang kemarin yang sudah saya bagikan kepada kalian. Dan juga pernah ada tugas untuk kalian juga kemarin saya minta untuk mencari salah satu pahlawan nasional yang nanti yang kalian jadikan sebagai bahan diskusi di hari ini. Nah, tapi di sini nanti yang menjadi tekanannya adalah kalian adalah tentang bisa menganalisa dari para pelaku sejarah. Ya, pelaku sejarahnya siapa? Yang saat ini yang kita bahas adalah tentang Bung Tomo, gitu nggih, itu. Nah, untuk bahan diskusinya hari ini nanti adalah Bung Tomo ini, biografinya Bung Tomo dan juga tentang kisahnya Bung Tomo di Hotel Yamato. Itu nanti saya buat kelompok diskusi. Ini nanti apakah saya langsung nanti menunjuk ataukah bebas? Bebas? Oke, siap, bebas. Ini nanti saya buat 4 kelompok. 4 kelompok, bisa 4 kelompok langsung menuju kelompoknya masing-masing. Kalau bebas, ini nanti kita diskusikan tentang kisahnya dari Bung Tomo. Nah, untuk sumber literasinya ini nanti adalah nanti di internet yang dimana kalian pegang HP saat ini ya. HP-nya juga bisa dimanfaatkan, tidak buat main game, tapi juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk pembelajaran ya. Jadi silakan dibentuk dulu untuk kelompoknya, silakan. Kalau misalnya bebas, silakan bebas, monggo. Silakan. Jadi berapa? Ini ada 4, 8, 12, ya oke, 14, 16, 18, 20, pas 55 ya. Oke, siap, silakan. Langsung membentuk kelompok diskusi. Silakan, langsung. Nah, kalau kelompok diskusi otomatis adalah bergerombol, tidak memisah. Siapa? Boleh digabung, silakan bergabung, silakan bergabung. Jadi itu ya menjadi satu kesimpulan dari hasil diskusi dan sudah saya buat satu kesimpulan keseluruhan ya, itu secara garis besarnya itu ya. Mungkin ada lagi yang menjadi sanggahannya. Nah, ada yang menyanggah atau saling menyanggah dari jawaban masing-masing dari kelompoknya? Tidak. Jadi di sini kalian termasuk adalah anak-anak yang pintar
anak-anak yang pandai yang saat ini meskipun saya memberikan petunjuknya sedikit tapi kalian bisa menguraikan jawabannya masing-masing ya. Itu ya, tepuk tangan lagi kedua untuk kalian semuanya ya. Jadi seperti ini ya, nanti untuk kegiatan diskusi selanjutnya untuk minggu depan dan mungkin di pelajaran lain seperti ini dibentuk diskusinya ya. Ya, itu saja. Nah, untuk ice breaking aja dulu, kita berdiri biar kita nggak tegang ya. Lapar, sudah mulai lapar, sudah mulai lelah, mulai haus ya. Oke. Ya. Hadap sini noh, hadap sini. Ice breaking dulu, ya. Ya, kita regangkan tangan kita. Ya, terus kemudian tangannya kita kacak di pinggang kita. Ayo kita goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Kemudian tangan di depan. Terus kita buat apa ini? Nah, untuk meregangkan tangan kita yang mungkin lagi kaku-kaku ya. Terus kemudian tangan di atas. Terus lagi ini hore. Terus kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 sambil goyang. La 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 la. Tepuk tangan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Kita nanti untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya adalah nanti kita mengulas tentang cerita tentang urutan peristiwa antara manusia, ruang, dan waktu ya. Nanti 3 kali pertemuan adalah ceritanya tentang topiknya adalah manusia, ruang, dan waktu. Oke, itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Sudah paham ya tadi yang tentang lembar kerja kalian, tugas diskusi kalian sudah ya? Ya. Jadi untuk sumber literasinya selanjutnya adalah nanti ada di waktu pertemuan di secara daring. Nanti ada dokumen-dokumen yang nanti ataukah data-data yang dijadikan sebagai modul ajar untuk kalian, sumber literasi, sumber referensi semuanya ada di HP kalian masing-masing di grup, lewat grup ya. Nanti untuk dokumen yang saya berikan kepada kalian tentang pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya. Untuk refleksi di pertemuan hari ini, silakan untuk setiap kelompok bisa maju ke depan masing-masing. Silakan nanti perwakilan untuk maju ke depan untuk memberikan opini, pendapat pertemuan di hari ini ya. Silakan mungkin dari kelompok 1 ada perwakilan bisa maju ke depan, atau kelompok 2 ya yang aktif di saat ini adalah kelompok 2 nggih. Pertemuan pagi ini yang aktif kelompok 2 silakan, atau yang lainnya? Dulu. Ayo, mana 2? Cepet-cepetan. Oke. Ya, silakan. Pertemuan pada hari ini. Assalam dulu, Dos. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada pembelajaran pada hari ini, penjelasan yang diberikan oleh Bu Dewi itu sangat mudah dipahami dan sangat menyenangkan, dan juga ada speaking untuk kita merefleksikan pikiran agar bisa semangat kembali. Itu saja. Ya, terima kasih untuk Yatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih Yatna. Ya kelompok 1.
Kelompok 1 katanya maju. Kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Atau kelompok 4? Kelompok 4. Ada yang kelompok 4 yang mungkin yang mau maju? Ada lagi? Ayo kelompok. Ayo cepat-cepetan. Siapa ini yang mau maju? Ayo berikan opini tentang pertemuan hasil diskusi saat ini dan sudah kita kerjakan saat ini, pertemuan di hari ini. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Yang cara penyampaiannya Bu Dewi juga jelas, tidak terlalu tergesa-gesa. Kita jadi lebih memahami beberapa pelajaran ini lebih baik dan banyak pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 4 atau kelompok 1? Silakan. Iya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya. Hari ini kurang jelas, Bu. Ya siap. Ya. Nggak apa-apa, langsung. Apa mungkin yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan langsung? Mungkin bisa mengulangi lagi. Untuk materinya tadi, oke, ya, siap itu. Iya, itu saja, iya. Sudah? Iya itu. Ya silakan. Itu kan pakai salam penutup. Jika sudah salam pembuka, salam penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya terima opininya, pendapatnya. Silakan. Ya, Pak Inise, silakan. Dari kelompok mana? Salam dulu. Dengarkan dulu anak-anak. Ya, sangat mudah dipahami dan sangat enjoy. Yang saya enjoy yang apa? Yang enjoynya yang mana? Yang ice breakingnya, yang gini-gini. Ini namanya senam tangan ini, ya, biar tidak kaku tangannya. Terus apa lagi? Sudah? Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang berikan opini tentang pertemuan hari ini. Ada yang senang, ada yang paham, ada yang tidak paham tentang materinya. Manusia ruang dan waktu. Manusia ruang dan waktu ini kemarin sudah saya berikan penjelasannya di pertemuan kemarin, minggu kemarin, dan ditambah lagi tentang sumbernya dari literasinya itu berasal dari dokumen yang sudah saya bagikan sebagai modul ajarnya, sebagai bahan referensinya. Nah, kembali lagi untuk uraian dari manusia ruang dan waktu yang ditanyakan dari kelompok 1 itu, apa toh manusia, apa toh itu ruang, apa toh itu waktu. Nah, nanti lebih lengkap, lebih jelasnya nanti kita masuk di classroom kita ya. Nah, nanti di classroom kita itu nanti ada kegiatan tentang tanya jawab yang sumbernya temanya tentang manusia, ruang dan waktu. Kemudian nanti yang menjadi pembahasan utamanya manusia, ruang dan waktu itu adalah nanti beradaptasi tentang kegiatan sehari-hari. Itu ya. Di mana kegiatan sehari-hari dari manusia itu adalah sebagai pelaku sejarah,
Pelaku yang mengurutkan satu peristiwa antara ruang dan waktu yang akan dilakukan apakah bersamaan ataukah tidak, berawal dari masa lalu, sekarang, dan masa depan, itu ya. Nah, pelaku sejarah ini sudah bisa mengetahui apakah mereka berada di ruangnya di masa lalu, apakah di masa sekarang, atau yang akan datang. Nah, tapi kalau namanya pelaku sejarah pasti ya ceritanya adalah di mana dikisahkan di masa lalu, di saat itu. Apakah kita sudah lahir ataukah belum? Nah, perannya apa toh? Kenapa kok kita mempelajari manusia ruang dan waktu adalah di mana di garis bawahi bahwa kita itu bisa mengetahui bahwa manusia itu dalam melakukan sejarahnya itu, dalam lintasan sejarahnya itu, lintasan waktunya itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau sekiranya itu penting, mereka selalu dalam hal menjalankan peristiwa perjalanan hidup mereka itu mereka tuliskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku, ataukah dalam bentuk hikayat, ataukah dalam bentuk babat, itu kan. Yang biasanya yang diceritakan malah lebih banyak tentang hikayat-hikayatnya, tentang makna-maknanya, bahwa perjuangan manusia itu setidaknya itu tidak saat itu juga mengalami satu kemunduran, bahwa manusia suatu saat itu akan mengalami kemajuan, di mana suatu saat mereka itu akan memahami makna kehidupan yang mereka jalani. Apakah ini bermanfaat bagi dirinya ataukah orang lain. Nah, jika manfaat bagi dirinya, suatu saat ini adalah sebagai penambahan di mana mereka bisa menceritakan kepada anak turunannya. Tapi bagi orang lain ini bisa dikisahkan makna hidup yang diceritakannya ini adalah di mana orang lain itu bisa menjembatani pada saat itu dengan adalah membatasi segala ruang gerak mereka, baik positif ataukah negatifnya. Itu maknanya, ya. Itu menjadi salah satu ungkapan di mana prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita itu apa toh? Nah, punya prinsip toh? Punya. Prinsipnya apa sebagai manusia? Prinsipnya pantang menyerah. Pantang menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Jangan sampai putus asa. Selalu semangat dalam menjalankan hidup. Dimana apapun yang menjadi peristiwa yang kita alami, hidup kita yang kita alami ini dianggap adalah suatu makna yang nanti dimana kita ambil, kita petik hikmahnya. Kita petik hikmahnya. Ini apa hikmahnya ini nanti. Nah, ini tergantung pada ruangnya kalian sendiri di saat kalian sedih, di saat kalian senang, bahagia, ataukah nanti di saat kalian susah. Banyak susahnya atau senangnya? Manusia kok banyak susahnya. Ya buat senangnya aja, susah ya menderita terus. Nanti kurus kering no badannya. Kalau kurus kering ini kelihatan tidak pernah makan ini. Jadi kalau selalu bahagia buat kita itu dalam menjalani hidup itu, karena kita di suatu tempat, baik tempat kita ini saat ini kita di dalam ruangan, di dalam salah kelas, ataukah nanti di luar kelas. Tapi kita lebih enjoynya itu sebenarnya kalau di luar kelas ya. Belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas itu karena apa? Nanti kita tidak menuntut hanya berbatasan dengan tembok, kita tidak belajar dalam hal ruang kita ini tidak berbatasan hanya tembok saja yang kita lihat ruangnya. Tapi kalau kita di luar kelas, kita akan melihat segala hal aktivitas hidup yang tidak kita sendiri saja. Kita adalah sebagai makhluk yang katakan adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu saling ketergantungan, saling nanti memahami satu sama lain, saling membutuhkan. Nah, kita bisa lihat nanti di luar, oh kok orang itu kok susah, kenapa toh? Kok orang itu bahagia, kenapa toh? Nanti akan muncul namanya rasa syukur kita, ya, rasa syukur kita yang kita punya, gini kita dapati ya saat ini. Kita selalu bersyukur bahwa kita ternyata itu lebih baik daripada mereka. Jadi kalau kita belajar di luar kelas itu sebenarnya lebih baik, tapi tidak menutup kemungkinan kita lebih banyak enaknya belajar di dalam kelas. Kayak tadi ada ice breakingnya itu ya, tangannya di ini, goyang kanan, goyang kiri. Nah itu ya, apa sih mananya? Biar kita ini, kalau kita namanya kebanyakan duduk,
yang dikeluhkan adalah yang bagian belakang. Makanya nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, ayo Bapak Ibu kita buat ice breaking bersama-sama gitu ya. Itu yang menjadi bahan evaluasi di hari ini, pertemuan hari ini. Nanti untuk kelompok 1 yang tadi yang ditanyakan tentang materi ruang manusia, ruang dan waktu, kita ketemu di classroom atau nanti di grup kita bersama-sama di ruang dan waktunya nanti adalah kita ada di dalam kelas itu tersebut ya, itu ya. Nah, ini nanti kita sambil menunggu Bapak Ibu guru ya, selanjutnya yang nanti yang mengisi kelas ini nanti saya siapa ya pelajarannya? Pelajaran saya bahasa Indonesia, Bu Lika ya. Nanti tolong dipersiapkan untuk kedatangan dari Ibu Lika untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, untuk pertemuan ini ya, sebagai bahan evaluasi tadi ya. Sudah paham ya? Sudah. Ya, itu ya. Sambil menunggu Bu Lika masuk di dalam kelas ini, silakan kalian memposisikan bangkunya yang tadi sebagai tempat diskusi kembali lagi seperti semula ya. Silakan dikembalikan. Awas, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sambil menunggu Bu Lika menuju perjalanan ke kelas ini ya. Terima kasih untuk pertemuan kita di pagi ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita sendiri. Semangat. Sampai jumpa, kita ketemu lagi.